Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Lampung. Pada kesempatan ini saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesehatan sehingga bisa berbagi pengalaman kepada seluruh saudara jasmani dan saudara rohani dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga saya menyapa kepada seluruh saudara-saudara dimanapun Anda berada, tentunya salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Juga salam lintas agama kepada saudara-saudara saya yang berada di manapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk apa manusia diciptakan di dunia? Tentunya ayatnya itu pun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya, ibadah kepadaku itu, jadi ku itu loh yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cari, ataupun yang di dalam agama wajib kita mencari Tuhan. Nah, karena itu beribadah ataupun kita harus ketemu dengan ku itu. Karena kalau tidak ketemu ku itu kita salah mengartikan yang disebut dengan ibadah itu. Jadi Tuhan itu disebutkan wujud sifatnya, itu pun kita harus tahu siapa wujud Tuhan di dunia yang menyampaikan ayat ku itu tadi, beribadah kepadaku. Jadi di dalam tarekat Majelis Dzikir Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara kita akan diajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita belajar, tanpa kita mencari ilmu yang disebut ilmu tauhid itu, kita tidak akan bisa beribadah. Pada kenyataannya sekarang manusia rata-rata mengaku beribadah kepada Allah, tapi Allah yang mana? Karena Allah yang wujud itulah sesungguhnya Allah yang ada di dunia. Kalau kita tidak ketemu sifatnya yang wujud di dunia itu, yang di Asmaul Husna pun di situ ada ya zahiru ya batinu. Jadi ya jahir itu kita harus ketemu jahirnya. Untuk itu tidak bosan-bosan saya menyampaikan bahwasanya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di Malik Yaumiddin ataupun di akhirat tertinggi, kita harus ketemu dulu Allah yang di dunia, yaitu ulil amri minkum wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dari dulu sistem ketuhanan selalu begitu, tidak pernah berubah, karena itu adalah qadim. Qadim itu selalu begitu, tidak ada perubahan, karena qadim itu sifatnya ada di ruhaniyah ataupun di alam akhirat. Sehingga kalau kita memaknainya ilmu agama dengan akal, dengan dunia, makanya menjadi baharu, menjadi ilmu akal, sehingga berubah-ubah. Sekarang manusia sudah tidak berguru kepada wali mursyid ataupun ulil amri minkum, sehingga mereka beribadah dikiranya hanya langsung menuju kepada Allah bisa. Tidak. Karena manusia dengan Allah itu beda dimensi. Kita di dunia, Allah di akhirat tertinggi. Kita masuk akhirat aja belum, apalagi di akhirat tertinggi. Untuk itu
Kembali lagi saya mengajak untuk kembali belajar. Belajar kepada kami gratis, tidak dipungut biaya. Nanya kepada kami gratis, juga tidak dipungut biaya. Tapi kalau mau masuk sekolah ini, masuk sekolah ilmu ketuhanan, wajib bayar. Nah, di situ rata-rata yang tidak mau. Jadi yang gratis-gratis, karena dimasuknya bayar, akhirnya banyak yang mundur alon-alon. Tapi tidak apa-apa. Tapi kami tetap menyampaikan bahwasanya ilmu akhirat itu wajib. Bahkan lebih wajib daripada ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu sifatnya hanya selama kita hidup di dunia. Kalau ilmu akhirat atau ilmu ketuhanan itu abad dan abadi. Kita akan menyesal setelah kehidupan di dunia ini apabila kita tidak mencari ilmu yang disebut ilmu rohani itu. Dan ilmu rohani wajib menemukan pembimbing roh, yaitu guru, wali, yang mursida, Rasulullah di zaman ini, di zaman kita sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilahi anta maksudi waritu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.